si muka rata atau sosok yang jarang kita ketahui, bahkan kita tidak sedikit pun melihatnya. Namun, di balik semua itu terdapat cerita yang sangat menegangkan dari Sobat Penakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Penakut dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan kisah mistis tentang muka rata. Saya jelaskan lagi. Saya akan menceritakan ulang tentang cerita yang diambil dari Sobat Penakut. Sebut saja Fani. Di tahun 2005 lalu, waktu itu si Fani ini masih menjadi pengantin baru dengan suaminya. Sebut saja Wawan. Di waktu itu, si Fani ini dititipin dedek bayi dari kakak sepupunya Fani. Dedek bayi ini tiap hari di rumah, terkadang sampai tidur berhari-hari di rumah. Di hari Kamis malam Jumat saat itu, si dedek ini nangis pas tengah malam, jam 1:30 malam. Tiba-tiba nangis minta keluar rumah. Digendonglah si dedek ini sama si Fani sambil jalan mondar-mandir di depan halaman rumahnya Fani ini. Keanehan pun datang. Anehnya, kalau si Fani ini jalan ke arah barat, si dede ini diam. Dan kalau si Fani ini jalan ke arah timur, si dede ini nangis meronta-ronta. Pas sewaktu jalan dari arah timur, dari halaman rumah si Fani ini dikejutkan oleh sosok seperti seseorang yang diam saja, seperti patung di sebelah timur halaman rumah si Fani. Si Fani ini ngira kalau sosok tersebut itu tetangganya si Fani yang biasanya disebut Mbah Pu. Dan biasanya si Mbah Pu ini kalau jam segitu udah pasti bangun untuk menyiapkan dagangan ketan koya di rumahnya. Dan kalau sudah matang, si Mbah Pu ini pasti bawa dagangannya ke warung depan halaman rumah si Fani. Kebetulan si Fani ini penglihatannya agak minus atau buram kalau lihat sesuatu dari jauh. Jadi kelihatannya nggak jelas gitu. Dalam hati si Fani ini ngomong sambil bertanya, "Itu Mbah Pu, ngapain di situ?" Karena jarak rumah Mbah Pu sama si Fani ini jauh banget. Dengan keberaniannya Fani ini langsung menghampiri sosok itu sembari memanggil-manggil, "Mbah Pu, Mbah Pu." Si dedek pun meronta-ronta menangis minta cepat-cepat pulang. Tapi si Fani ini menghiraukan tangisan si dedek ini. "Mbah Pu, ngapain di situ? Nyari apa? Ini sudah malam, Mbah." Setelah si Fani ini menyapa sosok Mbah Pu itu, sosok itu berbalik arah melihat si Fani. Fani dikagetkan dengan sosok Mbah Pu yang bukan Fani kenal. Sosok itu benar-benar tidak bermuka, rata tanpa mata, hidung ataupun mulut, dan disertai rambut yang tak beraturan, berwarna abu-abu putih, panjang sampai lutut, dengan baju yang tak layak atau compang-camping kotor, ditambah robek-robek yang tak pantas untuk dipakai. Untungnya si Fani jaraknya masih agak jauh, kira-kira 3 meter dari sosok itu. Dan sosok itu berusaha ngejar si Fani yang lagi menggendong si Dede itu. Dan si Fani juga baru sadar kalau malam itu malam Jumat. Sosok itu masih terus berusaha mengejar si Fani. Sampai si Fani ini berteriak di waktu malam itu sambil lari kencang menjauhi sosok itu. Seumur hidup si Fani ini seringkali melihat sosok-sosok aneh apapun bentuknya. Fani ini gak pernah takut. Berhubung sosok itu tak bermuka, jadi takut sampai berteriak histeris. Selesai kabur dari kejaran sosok tersebut, si Fani sama si Dede sampai rumah langsung masuk dan kunci pintu rumah. Langsung masuk kamar sambil nenangin si Dede sambil ngomong, "Bubuk ya Dek, jangan rewel, di luar lagi ada hantu." Dan alhamdulillah
Si Dedek pun bisa tidur dengan lelap, tetapi tidak dengan si Fani yang gak bisa tidur dan masih kebayang-bayang dalam pikiran Fani. Dan pagi harinya si Fani cerita sama suaminya, si Wawan, dan Wawan langsung konsultasi ke orang yang lebih paham tentang begituan, ke orang yang lebih paham dari mereka. Orang itu mengatakan kalau ada salah satu tempat di halaman rumah Fani, itu memang ada tempat yang disukai makhluk-makhluk astral karena di sana ada tersedia makanan yang mereka butuhkan. Dan keesokan harinya Fani dan Wawan baru sadar kalau memang di tempat itu bisa dikatakan tempatnya kayu gaharu yang sengaja ditaruh di tempat itu untuk disimpan, dan kayu tersebut sangat disukai makhluk-makhluk semacam itulah. Dan kebetulan juga ada salah satu rumah kosong yang disinggahi oleh makhluk-makhluk itu. Dan semenjak hari itu sampai sekarang si Fani gak berani keluar malam lagi di halaman. Apapun alasannya, selagi gak ada yang nemenin. Tapi kata Fani, semenjak kayu gaharu itu sekarang sudah gak ada lagi, dan rumah kosong itu sudah ada yang nempatin, sekarang jadi aman. Ya mungkin sampai di sini aja cerita ulang dari Sobat Penakut si Fani. Cukup di sini aja cerita dari saya tentang hantu si muka rata. Terima kasih dan jangan lupa berikan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat malam Sobat Penakut.